sebagai berikut. Latar belakang pada tahun 1975 masa pemerintahan Presiden Soeharto, lokasi perumahan atau pemukiman transmigrasi nasional integrasi APRI dan veteran untuk kira-kira kurang lebih 100 kakak di dataran Sungai Kalaina selesai dibangun dengan nama Cendana Hitam. Rombongan warga transmigrasi tersebut berangkat dari Makassar, Tanah Toraja, dan Luwu Palopo secara berangsur-angsur. Mereka tiba di lokasi yang pertama, yaitu warga veteran di utara sana. Kemudian menyusul warga purnawirawan ABRI, TNI, Polri pada bulan Desember 1975. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan jatah atau pembagian sebuah rumah dan tanah, jatah perumahan, ladang, dan persawahan seluas 2 hektar. Melalui undian, warga mendapatkan perlengkapan berupa alat dapur, alat pertanian, pakaian, bibit kelapa, dan jaminan hidup sehari-hari. Pada setiap bulan, pendaftaran untuk warga pada saat itu ditutup pada bulan Maret 1977. Cikal bakal tempat kebaktian Cendana Hitam. Saat itu warga veteran rata-rata memeluk agama Islam kecuali tenaga kerjanya yang beragama Kristen. Sementara purnawirawan ABRI, TNI, Polri bersama dengan tenaga kerjanya memeluk agama Kristen yang beranggota di berbagai macam dominasi gereja, antara lain Katolik, Gereja Toraja, Ibai, Pantekosta, Gereja Toraja Mamasa, JPM, JPIB, dan JITJ. Indonesia Bali. Setiap hari Minggu mereka masing-masing mencari gereja terdekat untuk beribadah, dan kebanyakan dari mereka beribadah di jemaat baku di atas. Akan tetapi karena faktor bahasa dan jarak yang sangat jauh, maka mereka sepakat meminta sebuah rumah kosong, yaitu nomor 13 di utara sana, kepada kepala unit untuk mereka tempati melaksanakan ibadah. Kebaktian itu disebut kebaktian gabungan oikumene, dan saat itu yang menjadi pelayannya adalah jemaat baku. Pelayan adalah Yohanes Panggalo, Tandi Payung, Yesenen. Sementara liturgi yang digunakan adalah liturgi bebas dengan akta sebagai berikut: menyanyi, berdoa, membaca Alkitab, renungan singkat, menyanyi, doa penutup. Lagu-lagu yang digunakan pada saat itu adalah mazmur rohani dan lagu-lagu rohani lainnya yang sudah cukup lazim bagi warga saat itu. Ketika salah satu pendeta dari pendeta klasik, istilahnya klasik Kalaina, yakni Bapak Pendeta Yinte, mendengar bahwa ada sekelompok orang Kristen sebagai transmigrasi di lokasi Cendana Hitam melakukan sebuah ibadah, maka ia datang dan melayani, bahkan memberi arahan kepada umat Kristen agar mereka segera menentukan sikap dalam keanggotaan suatu gereja. Jika mereka mau menjadi anggota gereja Toraja, maka mereka akan mendapatkan pelayanan yang tetap. Berdirinya cabang kebaktian, memperhatikan saran dan arahan dari Bapak Pendeta Yinte, maka seusai ibadah hari Minggu, umat mengadakan musyawarah dan saling mendorong untuk menentukan gereja yang mereka pilih masing-masing.
Adapun nama-nama orang yang memilih gereja Toraja adalah Martin Minggu, Penatua dari Jemaat Rantai Buangin Kasih Sambualame, SPKP Penatua dari Jemaat Rantai Pasang Kasih Sambualame, Manu Penatua dari Jemaat Bawah Karang Makassar, Upa dari Jemaat Rantai Bone, Klasik Sambualame, Dama dari Jemaat Rantai Bone, Klasik Sambualame, Ye Panggalo dari Tanah Toraja, Manta, MKT Limbong, Alowua di Utato, Acenen, Ye Salempang, Julius, Solo, Tanggo, Ihalalan, Palungan, Adadi, Lobo, Parabang, Bebiu, Ye Pada, Bubun, Tulung, Petitu, Ye Tandi, Tato Thomas, dan Nek Bumi. Dengan terkumpulnya anggota sebanyak, kalau di sini 28 sebenarnya, itu maka menurut penilaian pendeta Yinte sudah memenuhi syarat untuk berdiri sebagai satu cabang kebaktian dengan nama cabang kebaktian Cendana Hitam, dan jemaat baku menjadi jemaat induk yang memeliharanya. Status cabang kebaktian dan pelayanan dari jemaat baku kurang lebih 3 bulan lamanya. Pendewasaan cabang kebaktian Cendana Hitam menjelang pelaksanaan persidangan ketiga pada tanggal 26 Maret 1976 Klasik Kalana yang penghimpunnya adalah jemaat baku, maka pendeta Yinte semakin berusaha memberikan pemahaman dan pengarahan kepada anggota cabang-cabang kebaktian yang dilayani oleh jemaat baku agar bersedia didewasakan dan berdiri sendiri sebagai satu jemaat melalui sidang Klasik yang tinggal beberapa hari lagi. Maka anggota bersama dengan pelayan mengadakan musyawarah untuk mufakat menyatukan bersedia didewasakan sebagai satu jemaat dengan nama Jemaat Immanuel Cendana Hitam. Arti dari nama tersebut adalah sebagai berikut. Kata Immanuel dikutip dari Alkitab, yaitu Injil Matius 1 ayat 23, di mana hal ini menyangkut penghayatan para purnawirawan bahwa hanya karena penyertaan Allah maka kita dapat selamat dari perjuangan dan mendapat penghargaan dari negara atau pemerintah. Kata Cendana sama dengan nama tempat kediaman Presiden Soeharto, sedangkan hitam kata yang membedakan beberapa lokasi transmigrasi yang juga bernama Cendana, yaitu Cendana Putih dan Cendana Hijau. Proses pertumbuhan dan perkembangan pelayanan jemaat seiring dengan waktu setelah pendewasaannya, jemaat Menurut Cendana Hitam dengan tenang melayungkan langkah demi langkah selama 3 bulan hingga tiba pada proses pemilihan penatua dan diaken yang akan bertanggung jawab dalam jemaat. Proses pencalonan penatua dan diaken dilakukan pada bulan Juli tahun 1976. Adapun calon penatua dan diaken pada saat itu adalah Martin Minggu, SPKP, Ye Panggalo, Manu, Absenen, Ye Pada, dan Tebubun. Dan yang terpilih untuk menjadi majelis gereja adalah Martin Minggu Penatua, SPKP Penatua, Ye Panggalo Penatua, Absenen Penatua, Manu Diaken. Susunan majelis gereja jemaat Menurut Cendana Hitam pilihan pertama untuk periode pertama tahun 1976 sampai tahun 1978 adalah Penatua Martin Minggu, guru jemaat; Penatua SPKP, sekretaris; Diaken Manu,
bendahara. Penatua asenen anggota, penatua je penggalo anggota. Pada bulan Januari 1977, jemaat berpindah tempat ibadah dengan alasan letaknya kurang strategis karena sangat berdekatan dengan perumahan yang penduduknya dominan Muslim, lagi berdampingan dengan masjid dan juga jauh dari rumah anggota, sedangkan rumah kosong yang diusulkan letaknya sekitar warga jemaat dan merupakan sentral dari perumahan yang penduduknya beragama Kristen. Karena itu mereka segera pindah ke rumah kosong tersebut yang sampai saat ini ditempati rumah dan tanah pekarangan perumahan seluas 50 kali 50 meter bujur sangkar adalah jatah atau pembagian dari transmigrasi untuk tempat rumah ibadah seperti masjid dan pura. Adapun tanah perkebunan jemaat yang terletak di seberang Sungai Kalaina sebelah selatan seluas 3 hektar adalah usaha jemaat. Jadi perkebunan jemaat. Pada minggu pertama bulan Februari 1977 diadakan rapat jemaat untuk membicarakan program kerja dan APD jemaat tahun 1977. Yang di tempat ini adalah rumah kosong dulu yang sudah diambil orang lotnya, tetapi ketika masuk di pintu dia pulang kembali karena rawa, hutan dan ya yang keramat. Selamat. Nama jemaat ini Keramat Jaya. Rio. Kalau potong-potong berapa? Pelayanan jemaat kebaktian rumah tangga diadakan 1 kali dalam 1 bulan pada minggu pertama. Ya, pada waktu penerimaan jatah atau pembagian. Perjamuan kudus diadakan 1 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan 1 cawat. Baptisan kudus yang pertama Buah Bengaran dilayani oleh pendeta YNT pada tanggal 27 November 1976. Adapun nama-nama anak yang dibaptis pada hari itu adalah Abigail Tando, Daud Saleh yang Barung, Tolamban, Lamba, Saso, dan Karra. Peneguhan siri yang pertama Buah Bengaran dilayani oleh pendeta YNT pada tanggal 16 Juli 1978. Adapun nama-nama yang diteguhkan siri adalah Maksi, Meske, Luther Dadi, Simon Solo, Sarah Solo, Matius Mangenda, Agustinus Sabtu, Sarte Parawang, Adolfina Pelayukan, Marta Dio, dan Helena Pada. Pemberkatan nikah pertama Buah Bengaran dilayani oleh pendeta YNT pada tahun 1977. Saat itu pemberkatan nikah dilakukan kepada Peter Pada dengan Tresia Dama pada bulan 7 tahun 1977. Kedua, Yohanes Kamoda dengan Esther Panggoa. Ketiga, Peter Situru Maria dengan Justina Thomas pada tanggal 12 Januari 1978. Anggota jemaat Immanuel Trinita pada saat itu mengalami sukacita di tengah-tengah persekutuan
oleh karena kelahiran seorang anak yang pertama kali buah bungaran dari salah satu anggota jemaat sesudah persekutuan terbentuk, dan anak itu diberikan nama Sendana. Selain sukacita, anggota jemaat Manuel Cendana Hitam juga mengalami duka cita atas meninggalnya salah satu anggota jemaat, yaitu Ibu Parabang, dan itu adalah peristiwa duka cita pertama yang dialami oleh persekutuan jemaat. Jemaat Manuel Cendana Hitam adalah jemaat induk. Jemaat induk dari cabang kebaktian Kertoharjo II yang saat ini menjadi jemaat Wonosari. Ada cabang kebaktian Karangakiri I yang saat ini menjadi jemaat Sumber Makmur. Cabang kebaktian Karangakiri III yang sekarang sudah hilang. Nama-nama pendeta yang pernah mengambil pelayanan di jemaat Manuel. Nama-nama pendeta: satu, pendeta Yainte Januari 1976 sampai 1986. Pendeta Darwin M 1986 sampai 1989. Pendeta Anton Manika BTH 1989 sampai 1999. Saya melanjutkan deh. Pendeta Marice STH, Pendeta Y Palondan STH, Pendeta S Panggalo STH, Pendeta P Turingbua STH. Proponen Shalom Yeremia Arya Wacana STH yang diurapi menjadi seorang pendeta di Jemaat Manuel Cendana Hitam pada tahun 1990. Proponennya 1990, pengurapannya 1992. Proponen John Adi Palimbong STH dan Sarkenet Mati yang kemudian diurapi menjadi seorang pendeta Jemaat Manuel Cendana Hitam. Proponennya tahun 2000, kemudian diurapi pada tahun 2022 sampai tahun 2007. Proponen You Helping Tanli STH dan Sarkenet Mati yang kemudian diurapi menjadi seorang pendeta Jemaat Manuel Cendana Hitam pada tahun 2010 sampai 2015. Yuyun Peramaya Sampai STH yang kemudian diurapi menjadi seorang pendeta di Jemaat Manuel Cendana Hitam dan Sarkenet Mati. Perkembangan pelayanan jemaat menjadi dilanjutkan sekarang oleh pendeta Matius Marinti dan mereka. Nama para pendeta masa tugas 2 tahun, yaitu 1977 sampai 1996. Pendeta berupa pada saat itu. Penatua Minggu Tespetapi Ye Panggalo Asenin Harun Angka Matias Manta Luther Dadi Luther Lambi Pada Yunus Lauro M Palunte Robi Agus L Martina M AP Thomas Ruben Delean Paulus Sanglise Nani Patandi Risa Rutimang Yosran Saleka Diaten Emanu Pebubun Esolo Yesaktu Kasaleka Nasir Al-Lobur yang dibacakan di tempat. Nama-nama pendeta penatua diaken masa tugas 3 tahun. Ya, kalau pendeta sudah 5 tahun, penatua 3 tahun. Mulai tahun 1997 sampai 2022 sekarang.
Penatua adalah Minta tempat minum. Domingo, Lauro, Paulus Salise, Sukari, Manta Erik Natalan, Eta Sirupa, Irianti Pakan, kepada Indet Matita, Nati Mariani, Siska Mapada, Yahya Lugis Talikreru yang sekarang sudah pendeta, Absalom Sadi, Jenny Lobo, Daud Rasi, Elizabeth Pamasi, Dasrin Kudu, Yuliana Maruru, Samen Layu. Diaken adalah Matias Manta, Esther Panggoa, Eva Rante, Daniel Pakidin, Dorce Kalimbuan, Limbong Pakan, Daud Salea, A. Palayukan, Denis Sewa. Bukan jadi. Bahasa ile. Kenal. Nama-nama pendeta, nama-nama penatua dan diaken periode tahun 2022 sampai 2024 adalah Penatua Martin Minggu, Manta Natalen, Eta Sirupa, Yuliana Maruru, Milka Parapian, Herni Rantesiala, Ottorina, Diaken, Limbo Pakan, Albertin Sarapan, Eva Rante, Dorce Kalimbuan, Daud Salea, Samen Layu, Denis Sewa. Ilmah. Si mau kami. Nama-nama penatua dan diaken periode 2024 sampai sekarang adalah penatua Domingo, Manta Erik Natalem, Martin Yustin, Eta Sirupa, Milka Parapian, Herni Rantesiawa, diaken Daud Salea, Samuel Sakko, Limbong Pakan, Selmi Talikreru, Albertin Sarapa. Berikut pembangunan fisik. Tahapan-tahapan pembangunan yang ditempuh oleh jemaat Menurut Cendera Hitam dari tahun 1996 sampai dengan 2017 adalah pada tahun 1977 mengganti bangunan rumah transmigrasi dengan bangunan gedung gereja darurat ukuran 5x8. Pada tahun 1979 mengganti bangunan gedung gereja darurat dengan bangunan gedung gereja semi permanen ukuran 8x16 meter bujur sangkar, disusul dengan bangunan pastori darurat. Pada tahun 2004 mengganti bangunan gedung gereja semi permanen dengan bangunan gedung gereja permanen yang sekarang ukuran 10x21 meter bujur sangkar yang peletakan batu pertama oleh Bupati Andi Akta bersama dengan pendeta John Adi Palimbong. Oh, enggak ada datang. Enggak ada datang. Ekonomi jemaat di sini umumnya anggota jemaat Immanuel Cendera Hitam adalah petani sawah dan ternak tradisional. Musim tanam 2 kali setahun, berarti pendapatan setiap 6 bulan. Keadaan anggota jemaat sekarang ini sebagai berikut. Keluarga lengkap, suami istri 51 kepala keluarga. Keluarga tidak lengkap, janda duda 18 kepala keluarga. Jumlah kakak lengkap dan tidak lengkap 69 kepala keluarga. Anggota sini 146 orang. Anggota baptis 97 orang. Jumlah anggota sini dan baptis 243 orang. Calon baptisan saat ini 2 orang. Demikianlah gambaran umum sejarah jemaat Menurut Cendera Hitam. Disadari
masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terjadi di dalamnya. Karena itu diharapkan masukan untuk perbaikan penulisan berikutnya yang akan melanjutkan dan melengkapi data yang ada. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah memberi masukan-masukan. Penulisan sejarah ini bersumber dari pelaku sejarah mula-mula dan sampai sekarang. Puji Tuhan, syukur patut kita persembahkan kepada pemilik gereja ini, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, karena atas perintahnya, kehendaknya, dan juga bimbingannya lah, sehingga sejarah jemaat Manuel Cendana Hitam ini dapat rampung dan selesai. Kiranya itu semua dapat menjadi berkat bagi pertumbuhan pelayanan gerejawi dan bagi semua pihak yang membutuhkannya. Immanuel, Cendana Hitam, 5 Maret 2026. Teriring salam dan doa. Badan Pekerja Majelis Jemaat Manuel Cendana Hitam, Ketua Pendeta Matius Mari PSTH, Sekretaris Herni Rante Siala. Tim penulis sejarah gereja Jemaat Manuel Cendana Hitam tahap 2, yaitu yang ada sekarang, Pendeta Matius Mari PSTH Ketua, Penatua Manta Erik Natalem Wakil Ketua, Penatua Herni Rante Siala Sekretaris, Penatua Milka Perapian Bendahara, Penatua Eminggu, Penatua Eta Sirupa, Penatua Diaken Daud Salea, Diaken Samuel Sakko, Diaken Limbo Pakan, Diaken Selmi Talikrerung, Diaken Albertin Sabah. Penutur sejarah gereja Jemaat Manuel Cendana Hitam. 1. Penatua Eminggu, kelahirannya tanggal 7 bulan 7 1939. Sudah 87 sekarang. Diaken Daud Salea, Luther Dani, Yohanes Kamoda, dan Peter Park. Demikian disampaikan dan dibacakan sejarah jemaat Manuel Cendana Hitam saat ini. Terima kasih. Iya, masih melayani. Itulah dia pembacaan sejarah berdirinya Gereja Kerajaan Jemaat Manuel Cendana Hitam. Kepada Bapak Penatua Martin Minggu kami ucapkan terima kasih. Kita melangkah ke akta selanjutnya, yaitu penabisan gedung Gereja Toraja Jemaat Manuel Cendana Hitam oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengundang rekan-rekan majelis gereja dan juga rekan-rekan pendeta yang hadir hari ini. Kita boleh berdiri menuju ke depan gereja untuk bersama-sama dalam rangkaian penghabisan gedung gereja ini. Pada saat yang sama saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian alangkah indah bagiku ya Tuhan kediamanmu. Thank you.